Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita berkolaborasi dalam suatu Google Formulir untuk membuat soal secara online, khususnya di SMK Pijar Alam 2 dan Global Surya Pratama. Langkah pertama tentunya kita akan mendapatkan kiriman email dari si pemilik formulir aslinya. Yang dalam hal ini kita lihat di sini ada messenger yang saya terima atau ada email yang saya terima dari Global Surya Pratama ya, yaitu tentang format soal Google Form invitation ya, atau mengundang untuk mengedit. Tinggal diklik aja ya ininya. Nah ini ya, ini sudah ada emailnya, yaitu undangan ya. Tinggal dibuka aja open formnya, klik. Nanti dia akan langsung membuka ininya. Nah ini tinggal diedit aja ya. Ya, tapi ingat ya, satu hal, karena ini adalah form kolaborasi, mungkin banyak yang terlibat di formulir ini. Jadi ini tolong ya, sekali lagi tolong ini jangan diedit ya. Tapi lakukan edit itu di salinannya ya. Nah, caranya gimana? Cara membuat salinannya, dari kotak sini ada titik 3 di atas ini ya, lainnya ya, atau other kalau pakai bahasa Inggris. Ini kebetulan Google Formulir saya pakai bahasa Indonesia. Tinggal diklik aja di sini. Nah, di sini ada buat salinan. Ya. Tinggal diklik aja buat salinannya, klik. Nah, ini. Nah, kita kasih nama. Misalnya kita akan membuat soal PPKN, atau kita akan membuat soal bahasa Indonesia. Tinggal diketik aja di sininya ya. Misalnya saya buat matematika misalnya. Oke ya. Karena ini salinan dokumen ini tidak akan saya bagikan dengan orang-orang lain, artinya di sini jangan dicontreng. Kalau Bapak Ibu contreng, ini semua yang dibagikan oleh pembuat asalnya itu akan mendapatkan lagi, karena ini adalah khusus untuk saya sendiri ya, atau untuk ya, artinya akan menjadi formulir saya. Ini saya kosongkan ya, kemudian tinggal diklik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah keluar ya, namanya udah matematika ya, dan ini tinggal diganti aja namanya di sini, misalnya soal matematika, maaf, soal matematika, atau apapun lah namanya ya, kelas 10 misalnya. Nah, ini nggak usah di iniin lagi, karena data bagian satu ini adalah alamat email siswa, dan sini adalah untuk nama siswanya, ini untuk kelasnya ya, terus nomor WA, mata pelajarannya nggak perlu. Nah, di sini perlu juga jawaban apa, teks singkatnya. Nah, ini yang bagian satu ini tidak perlu diedit lagi ya, karena ini sudah merupakan teks pengumpulan data. Nah, yang perlu Bapak Ibu edit adalah soalnya ya, karena kesepakatan rapat kemarin soal adalah jumlahnya 20, maka udah saya siapkan contoh atau kerangka soal yang 20 ini ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu edit soalnya saja ya. Nah, misalnya saya akan mencoba ngasih tunjuk mengedit soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama tinggal diklik aja, maka akan di blok biru ini ya, tinggal diketik aja, misalnya berapakah nilai 2 kali 3 ya. Maka jawabannya adalah ya di sini aja misalnya. Oh, sebentar ya. Nah, ini misalnya di sini
5, di sini 6, di sini 7, di sini 8 jawabannya ya. Ada berapa opsi nih? 1, 2, 3 ya. 8, terus misalnya 9 ya. Oke. Ini pilihan ganda. Nah, ini 2 kali 3 kan 6. Nah, untuk apa? Untuk merubah kunci jawabannya ini tinggal diklik aja kunci jawabannya di sini ya. Klik kunci jawabannya, pindahkan dari 5 ini ke 6 ya. Dan ininya dicentang, kosongkan ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini kunci jawabannya 6. Nah, karena ini 20 soal ya, kemudian nilai kita adalah skala 100, maka poinnya adalah tinggal 100 dibagi 20. Artinya poin di sini kita rubah menjadi angka 5 ya. Jadi nanti anak yang bisa mengerjakan benar 20 itu nilainya akan 100 ya. Dia akan otomatis nanti akan menampilkan nilai 100 di hasilnya. Nah, selesai gini dia tinggal diketik aja selesai. Pindah ke nomor 2. Klik lagi di sini ya. Berapakah nilai 30 dikurangi 14 misalnya. Ya, sama dengan misalnya. Ini contoh aja ya. Nanti Bapak Ibu silahkan berimprovisasi, sesuaikan soalnya. Misalnya saya jawab di sini 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, kunci jawabannya 30 dikurangi 14 adalah 16 ya. Sementara di sini masih formatnya masih di angka 14. Tinggal diklik aja kunci jawabannya ya. Kemudian dirubah poinnya menjadi 5 atau boleh langsung ditulis 5 gini, nggak masalah. Nah, kunci jawabannya pindahkan dari 14 ini ke 16. Ini dicentrang. Selesai ya. Terus sampai selesai ke 20 soalnya. Nah, ini formulir ini otomatis ya akan direcord atau akan disimpan oleh Google Form. Nah, sekarang kalau ini udah selesai kita perbaiki ya, maka hasilnya kita kirim linknya ya. Kita kirim, atau boleh Ibu Bapak mau lihat pratinjau dulu ya. Kita lihat misalnya pratinjau, artinya di print preview dulu ya. Nah, ini nanti akan seperti ini. Jadi siswa itu dalam mengerjakannya akan melihat seperti ini ya. Alamat email wajib diisi, nama siswa wajib diisi, kelas wajib diisi, nomor HP atau nomor WA yang aktif ya, yang bisa dihubungi, terus mata pelajarannya apa, gurunya siapa ya. Nah, ini hasilnya. Ini yang bagian pengumpulan data ya. Kalau kita ujian offline ini biasanya di atas kertas lah ya, paling atas sekali itu kan ada nama, kelas ya, waktu segala macam. Ini headernya aja gitu ya, sebagai judul. Kemudian berikutnya, nah baru ini akan masuk ke nah, ini nggak bisa masuk ke berikutnya karena ini harus diisi. Contoh aja deh saya isi ya. Misalnya di sini nama emailnya Kong Carman ya, nama siswanya anggap aja lah misalnya Sucarman, kelasnya misalnya 11 TKJ 3, nomor WA yang bisa dihubungi 0895 1644 5430. Mata pelajaran matematika. Ini simulasi aja cara ngisi nanti anak tuh ya. Guru pengampunya misalnya Sucarman juga ya. Oke, baru kita bisa setelah anak ngisi lengkap, baru anak itu akan dimasukkan ke soal yang sudah ada. Nanti anak tinggal submit atau kirim ya. Nah, itu simulasi nanti anak itu seperti itu gambarannya mengerjakannya. Nah, kembali ke pekerjaan kita tadi. Nah, ini soal yang sudah kita selesai bikin ini kita kirim ya. Kirim. Nah,
kalau soal ini hanya untuk ujian atau hanya untuk dikirim ke siswa yang nanti akan dikirimkan ke wali kelas linknya, ya. Nah, klik aja link ini, ya. Klik ini link. Nah, inilah link yang akan dikirim ke Google Classroom oleh wali kelas. Karena link ini panjang, ya, maka Bapak Ibu boleh perpendek URL-nya melalui bawaan Google Form ini. Ya, tinggal klik aja, pendekin URL-nya. Nah, inilah link yang akan Bapak Ibu kirimkan, ya, ke wali kelas. Atau mungkin nanti khusus untuk Pijar Alam dan GSP ini akan kita buat dulu formulir pengiriman link, ya. Nah, jadi link inilah yang harus dikirim untuk nanti diujikan ke siswa. Gimana caranya? Ya tinggal disalin aja, ya. Salin misalnya. Ya. Nah, ini link ini misalnya Ibu mau ditampung dulu di Notepad atau Ibu mau ditaruh dulu di Excel, itu silahkan, ya. Jadi link inilah nanti yang akan dikirim ke wali kelas atau ke kantong pengumpulan soal, ya, atau pengumpulan link. Mungkin nanti kalau disetujui akan kita buat pengumpulan linknya. Kita nunggu keputusan manajemen apakah link ini perlu dikumpulkan dulu atau tidak. Nah, bagaimana kalau yang mengajar matematika itu bukan hanya satu? Misalnya kita sebagai pembuat soal, tapi teman kita ada 3 atau 4 orang yang ngajar di kelas 10 atau di kelas 11 misalnya. Nah, caranya adalah, ya, klik kirim. Nah, di sini ada tambahkan kolaborator, ya, tambahkan kolaborator. Klik di sini, ya. Nah, di sini dimasukin alamat email orang yang akan guru yang ngajarnya sama, ya. Jadi nanti guru yang mengajar pelajaran yang sama itu juga akan menerima respon dari anak-anak kita, ya. Jadi misalnya Bu Titi, Pak Yasin, Bu Desa, atau Bu Rahma yang ngajar matematika bareng-bareng sama saya di kelas 10, nanti dia juga akan dapat hasil atau bisa mengakses link yang saya bagikan ini. Tapi tolong, karena ini udah final, maka walaupun sudah ditambahkan jadi editor, jangan ikut-ikutan ngedit lagi soalnya, nanti kacau, ya. Nanti ini hanya untuk sebagai formulir, ya, supaya nanti bisa mendapat respon dari siswa. Udah selesai, tinggal dikirim, ya. Jadi itu gampang sebetulnya. Nah, kemarin itu kan master yang sudah saya bagikan itu udah ada yang merubah, ya, menjadi beberapa bagian. Makanya saya bilang, ingat, sebelum formulir ini di edit, ya, tadi itu dibuat dulu salinannya. Demikian, terima kasih, selamat bekerja, semoga sukses.